Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar di hari ini? Hari Rabu 24 Februari 2021, kita kembali lagi di atas sirkuit MotoGP Mandalika seperti biasa untuk sama-sama melihat pencapaian dari hari ini. Kebetulan saya menerbangkan kamera udara di atas jam 6 sore seperti yang terlihat di sini. Kawanan kerbau sudah baru saja selesai menjajal sirkuit MotoGP Mandalika, dan sekarang saatnya mereka untuk berendam bareng atau mandi bareng ya, untuk bersauna di sebuah danau di depan ini, di sampingnya Hotel Pullman. Dan buat teman-teman yang belum tahu, kalau sirkuit MotoGP Mandalika memiliki panjang 4,31 km dengan jumlah 17 tikungan. Inilah tikungan yang ke-17. Di depan kita sudah terlihat sekali jelas pengerjaan di area track lane menuju tunnel 1 atau menuju ke tikungan yang pertama. Ini trek lurus panjangnya 700 meter ya. Di sisi kanan untuk surfacer sebelah kanan sudah diberikan sejumlah concrete barrier atau tembok penahan tumbukan untuk menjaga terjadinya kecelakaan atau di saat ada yang keluar dari lintasan balap. Jadi di sini untuk melindungi para penonton atau pengunjung nantinya. Dan sekarang kita sudah berada di atas tunnel 1. Sebelumnya trek lurus di sini sudah dilapisi subbase, kemudian prime coat dan sejumlah material lainnya. Tapi di sini sekarang karena pemasangan drainase horoton di kiri dan di kanan trek lane sendiri sudah selesai dipasangkan, sehingga lapisan subbase ditambah lagi mengejar ketinggian dari tingginya drainase horoton yang ada di track lane. Sekaligus juga di sini untuk kita lihat yaitu penimbunan atau perlakuan backfill yang dilakukan di sisi kiri dan di sisi kanan untuk sayap kiri dari tunnel pertama atau terowongan pertama di sini. Jadi dilakukan untuk lapisan subbase berikutnya itu yaitu mengejar ketinggian drainase horoton, yang mana nantinya di sini kita tahu ketinggian atau ketebalan dari subbase sekitar 22 cm dan melakukan pengaspalan. Jadi untuk tingginya drainase horoton ini nanti kurang lebih sekitar 5 mili di bawah ketinggian dari aspal yang ada di track lane, teman-teman. Dan sebelum tikungan yang pertama masih di sebelah kiri track lane, belum tuntas pengerjaan drainase horoton di sini, tapi sedang dipersiapkan jalur masuk dari keluar pit menuju tikungan yang pertama. Kita sudah berbelok kanan di tikungan yang pertama, dan sini terlihat trek menuju tikungan yang kedua. Drainase horoton sudah terpasang di kiri dan kanan trek, dan juga untuk dinding atau concrete barrier sebagai tembok pembatas di service road sebelah kiri sudah hampir mencapai tikungan yang kedua di sebelah kiri di sini. Kita berbelok kanan di tikungan yang kedua menuju tikungan yang ketiga. Pengerjaan drainase horoton masih terlihat belum melakukan pengecoran menuju tikungan yang keempat di sini, dan juga untuk service road sebelah kanan di sebelah kanan sini ya, untuk pelakuan atau penghamparan subbase juga belum dilakukan karena masih terfokus mengerjakan drainase luar yang ada di sebelah kanan dari service road sebelah kanan dari tikungan yang kedua menuju tikungan yang keempat di sini. Ya, untuk track lane sendiri sudah terlihat tersambung di atas utilitas drainase di sini. Begitu juga dengan pengecoran pemasangan drainase horoton yang ada di sisi kiri dari track lane menuju tikungan yang kelima. Kemudian di sini sudah mulai penghamparan lapisan subbase berikutnya di atas tikungan yang kelima sudah mulai dipersiapkan. Kita melihat ke arah service road sebelah kanan dari tikungan yang keempat menuju tikungan yang kelima, yang mana sudah mulai didatangkan concrete barrier yang ada di sebelah kanan track lane di sini. Jadi seperti yang kita tahu, di tengah zona sirkuit nantinya akan ada sejumlah resort yang megah, yang mewah, dan disinilah fungsinya concrete barrier di sini untuk menjaga penonton atau pengunjung, karena nanti sepanjang sebelah kanan sini sampai ke tunnel 2 akan terpasang untuk tribun.
Dari tikungan yang ke-6 kita melihat sisi kiri track line drainase roton sudah mulai terpasang dan sudah mulai tahap pengecoran untuk drainase roton sendiri terus dilakukan. Di sisi kanan untuk area rumput tinggal ditambahkan lagi persis di atas utilitas drainase yang ada di bawah sebelum tikungan yang ke-7 di sini. Kita bisa melihat progres di tikungan yang ke-7 menuju tikungan yang ke-8, yaitu pemasangan drainase roton di atas tunnel 2 juga sudah mulai dipersiapkan pengecorannya, dan di sini sejumlah alat berat disiapkan untuk siap-siap melakukan hamparan subbase dari tikungan yang ke-8 menuju tikungan yang ke-9. Di sisi kanan barusan untuk service road sudah mulai teraspal, tinggal akan dilanjutkan nanti di bawah pinggir tebing di sebelah kanan di sini untuk service road dari tikungan yang ke-8 menuju tikungan yang ke-10. Dan inilah bukit 360, maksudnya 360 derajat, yang mana dipersiapkan buat teman-teman yang ingin menonton nanti dari atas bukit di sini. Seperti yang kita lihat dari kejauhan di sini, sejumlah orang-orang sedang berdiri menyaksikan sunset ataupun memotret sirkuit MotoGP di sini. Jadi di atas bukit di sini, teman-teman bisa melihat 360 derajat itu keseluruhan dari sirkuit ya. Dan progres di sepanjang tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10 sudah sepertinya terlihat penanaman rumput terus dilakukan di sisi kanan dari track line. Di samping itu juga kita melihat untuk pengerjaan dari lapisan prime coat atau base course yang ada di atas track line sampai menuju ke tikungan yang ke-11 terus dilakukan. Dan buat teman-teman yang belum tahu, kalau tikungan yang ke-10 ini merupakan tikungan yang paling dekat dengan sisi pinggir pantai yang ada di sebelah kiri di sini. Sekarang saya coba tampilkan sedikit. Kurang lebih jarak track line ke bibir pantai yang ada di sisi kiri yang ada pasir putihnya ini sekitar 150 meter. Dan terlihat juga progres dari pemadatan area gravel bed yang ada di kiri tikungan yang ke-10. Ini merupakan gravel bed yang paling lebar di sirkuit MotoGP Mandalika. Jarak dari track line menuju service road sebelah kiri kurang lebih 180 meter. Persiapan untuk service road sebelah kiri di tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11 terus dilakukan pemadatan dan uji kelayakan atau uji pemadatan tanah di sini. Dari tikungan yang ke-10 kita menuju ke tikungan yang ke-11. Di sini masih melakukan base course dan prime coat untuk lapisan track line seperti yang terlihat di depan kita. Dan pemasangan drainase yang ada box culvert di sisi tebing di sini terus dilakukan seiring dengan penimbunan atau penutupan galian-galian untuk pipa pembuangan jalur drainase roton menuju sisi kanan drainase yang ada di bawah tebing di sini. Dan tikungan yang ke-11 kita melihat untuk pemadatan di area gravel bed ya belum dilanjutkan. Begitu juga dengan penghamparan gravel yang ada di sepanjang tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11. Karena di sini merupakan area reklamasi yang sebelumnya teman-teman yang udah nonton dari dulu pasti tahu. Di sini memang pengerjaannya tidak begitu mudah ya, karena reklamasi di sini harus benar-benar sempurna karena area di sini dijadikan gravel bed di sebelah kiri dan juga untuk service road sebelah kiri dari tikungan yang ke-11 menuju tikungan yang ke-12. Kita sekarang menuju ke tikungan yang ke-12. Lapisan prime coat atau penambahan lapisan aspal akan disiapkan untuk service road sebelah kanan di sini. Dan kalau kita perhatikan untuk pengerjaan di tikungan yang ke-11 menuju 12 dari track line sendiri, pemasangan drainase roton sudah dicor teman-teman. Jadi biar tidak ada yang penasaran sebagaimana sih tingginya drainase roton di saat track line masih berupa subbase dan belum diaspal, saya coba menurunkan drone lebih rendah. Di sini bisa teman-teman perhatikan kurang lebih 15-20 cm tinggi dari drainase roton yang ada di sisi kiri track line di sini.
Jadi 3 lapis aspal akan menutupi lapisan subbase di sini nantinya, sehingga tingginya drainase roton di sini kurang lebih 5 mili di bawah tingginya aspal trackland. Kita lanjutkan menuju tikungan berikutnya. Di depan kita merupakan tikungan yang ke-13, teman-teman. Dan belum ada lapisan hamparan subbase di sini, yang mana di sini masih penyempurnaan karena kemarin merupakan drainase utilitas pengganti sungai yang membentang persis di bawah tikungan yang ke-13 di depan kita. Dan drainase roton di sisi kiri trackland dari tikungan yang ke-13 menuju utilitas drainase yang ada di bawah tikungan 14 menuju 15 terus dilakukan. Di sisi kanan juga sedang penanaman drainase roton yang tidak lama lagi untuk tahap pengecoran akan siap dilakukan dalam 1-2 hari ke depan. Tapi kalau kita perhatikan di sini untuk utilitas drainase yang ada di sini sudah mulai penanaman drainase roton resifix high capacity dan pengecorannya juga dilakukan bertahap, yang mana di sini akan membentang utilitas dari bawah service road sebelah kiri. Terlihat sekali pengecoran top slide sudah dilakukan di sisi kiri di bagian atas di sini, dan akan membentang ke arah zona tengah sirkuit seperti yang terlihat di sini. Masih pemasangan besi-besi dinding penahan tanah atau retaining wall sampai menuju ke sebuah tiang di tengah di kanan sini. Kita lanjutkan menuju tikungan berikutnya, tikungan yang ke-15 yang ada di depan sini. Terlihat penggalian di atas gravel bed. Kalau kita perhatikan untuk penanaman pipa-pipa besar di sini sebagai jalur buang untuk drainase roton yang ada di trackland. Kemudian pemasangan drainase roton dari tikungan ke-15 menuju ke-16 sudah terpasang dan siap melakukan tahap pengecoran di waktu yang singkat. Sebelum kita berbelok di tikungan yang ke-15, kita perhatikan di sini untuk area pedok, area parkir, area race control atau convention exhibition, lahan sudah terbuka atau mulai diratakan, yang mana kemarin masih sejumlah pohon-pohon kelapa, perkebunan ataupun beberapa rumah yang ada di sini sudah mulai direlokasi. Dan secara bertahap, rumah-rumah di sini masih melakukan pembongkaran secara mandiri, dan setelah tuntas pembongkaran akan diratakan seperti lahan yang ada di sirkuit di sini. Seperti yang kita tahu, untuk area garasi atau pedok di sini bisa menaungi sekitar 40 garasi dari masing-masing tim pembalap MotoGP. Kemudian convention exhibition yang akan dibangun di sini bisa menampung sampai 7.700 penonton, dan teman-teman bisa bayangin sebagaimana besar pembangunannya di sini nantinya. Maksud saya sebagaimana besar bangunan yang akan berdiri kokoh di sini. Kemungkinan untuk masalah pedok ataupun tribun akan terpasang kurang lebih 3 bulan sebelum acara race. Ya, kemungkinan di tahap balapan pertama nanti akan menggunakan sistem bongkar pasang untuk pedok dan tribun, dan untuk kelanjutannya kita akan lihat bersama-sama terus di channel ini. Dan kita sudah 1 lap putaran di atas lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Tidak terasa kita sudah kembali di atas tikungan yang ke-17. Dan kita kembali ke atas trek lurus lagi di bawah sini. Panjangnya 700 meter membentang dari sini menuju tikungan yang pertama. Untuk pengerjaan dari trek lurus sudah hampir tuntas, atau bisa kita bilang mendekati 80% di sini. Dan kita berharap dukungan dari semua pihak, yang mana kita tahu sirkuit MotoGP Mandalika mengejar untuk target rampungnya pada Juni atau Juli di 2021 ini. Dan semoga saja lancar terus pembangunannya. Oke, mungkin cukup sekian dulu reportase saya langsung dari sirkuit MotoGP Mandalika buat teman-teman semua di hari Rabu 24 Februari 2021 ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir durasi.
Jaga terus protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.